Kalau nak dakik ke dinas nggak bisa dibawa Pak. Kalau nak dakik ke dinas nggak bisa. Nah itulah kesalahan masa lalu tuh, kubuannya lah tuh. Kalau suasana Covid mana ada kubuannya lah itulah. Iya, iyalah. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balia Jo Yuang Tabuzar Yuang. Tagi budak sarinya di Port Bungo. Hari ko sana Yuang batamu ke kantuannya Pak Dr. Andes Warman. Sama siang Pak. Selamat siang. Siap Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana beliau, mungkin di sana banyak yang kenal dengan beliau. Beliau adalah kepala dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Betul Pak? Betul. Pak, Balai Pelestarian Nilai Budaya atau disingkat dengan BPNB. Iya. Lah berapa lama Pak di kepala Pak? Ambo tuh jadi kepala balai ko semenjak 2009. 2009. Dulu menjadi kepala balai BPNB Kepri di Tanjung Pinang. Oh, ke Pelariau. Ya, sampai 2006 balai, 2007 balai dipindahan bawa ke Padang. Ke Padang. Iya. Itu sumber wilayah kerjanya ke masih Pak? Sumber wilayah kerjanya itu BPNB Sumatera Barat, wilayah kerjanya Sumbar, Provinsi Bengkulu dan Sumsel. Berarti ada tiga provinsi wilayah kerjanya. Ya. Sabananya Balai Pelestarian Nilai Budaya. Mangga sih sebenarnya Pak, sebab mereka Pak. Banyak mungkin dikenal oleh seniman dan budayawan BPNB, tapi masyarakat awam banyak yang tidak tahu apa sih dan mangga kerajonnya BPNB. Itu. Pertama Ambo perkenalkan dulu. Ini kada banyak orang bertanya nak. BPNB itu adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oh, dari pusat? Dari pusat, jadi itu adalah UPT ya, UPT pusat. Mengenai kerajonnya itu, ini menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Waleh tentang pemajuan kebudayaan. Yang pertama itu melakukan pengkajian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. Yang kedua itu melakukan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, film, dan kesejarahan. Perlindungan itu dalam artiannya itu bisa pendokumentasian, bisa membantu pemerintah daerah, kota, kabupaten untuk membuat regulasi mengenai aspek-aspek budaya yang sabuan tadi. Iya. Kemudian bisa dengan pengemasan dokumentasi itu dalam bentuk visual, perekaman, bentuk dalam bentuk tulisan dan lain-lain. Bisa membuat peraturan negari, peraturan kota kabupaten gitu. Nah, itulah dikatakan perlindungan. Bahkan kini itu kita bekerja sama dengan PSL, membantu PSL tuh membuat perlindungan kebudayaan itu yaitu Perda. Oh, Perda kebudayaan, kemajuan kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan. Itu sudah hampir satu kabupaten kota di Sumbarko yang melakukan itu Pak? Alun baru perdana PSL. Insya Allah tahun ini akan ditetapkan. Jadi Perda itu melindungi kesenian atau kebudayaan tradisi yang ada di pesisir selatan. Ya, jadi nanti di situ tuh di Perda itu artinya itu Perda itu melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, 10. Pertama tradisi lisan. Yang kedua manuskrip, yang ketiga adat istiadat, yang keempat religi, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam sistem teknologi tradisional, yang ketujuh bahasa, yang kedelapan kesenian, yang kesembilan permainan rakyat, ke-10 olahraga tradisional. Olahraga tradisi, Sparago termasuk olahraga. Sparago termasuk tuh. Pak, cuma sebab sampai di masih ketika Pak menggunakan kata-kata perlindungan tadi. Iya. Sampai di masih butuhnya hal yang sapulah tadi butuh perlindungan. Kenapa harus butuh perlindungan? Kalau pelestarian jaleh ya Pak ya Pak. Iya. Kenapa harus perlindungan? Sebenarnya kan gitu. Ada kelemahan wak selamakum. Kelemahannya itu karena ndak ada perlindungan dari sisi itu. Pokoknya kini kan pemerintah Direktorat Jenderal Kebudayaan kan giat memotivasi daerah menyusun pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah. Itu kembali dari perlindungan.
Iya. Bagian dari perlindungan. Kamu tolong Pak. Atau? Atau Pak? Jadi kan Iko disusun PPKD, Iko yang di dasar membuat program mengenai untuk pelestarian pemajuan kebudayaan itu sendiri. Iya. Nah itu kan ada regulasi, ada aturan. Kalau macam PSL contoh, PSL lah disuruh dibuat perda, itu otomatis itu sudah disetujui oleh yang hebatnya PSL kok, itu pemerintah daerah dengan DPRD-nya betul-betul komit untuk itu. Karena mereka sadar pertama untuk kepentingan bagaimana mempertahankan ketahanan budaya masyarakat PSL. Iya. Yang kedua untuk bagaimana memposisikan kebudayaan ini sebagai magnet pariwisata PSL. Termasuk mungkin dengan perlindungan kok agar tidak terjadi pencaplokan budaya. Nah, sebenarnya itu salah satu klaim. Iya. Semacam kita lakukan inventarisasi kan. Inventarisasi karya budaya, produk-produk budaya. Kan banyak kejadian. Iya. Gondang Sambilan. Ada pernah klaim kan? Iya. Tapi setelah kawan kita yang di Aceh, BPNB Aceh telah melakukan inventarisasi. Kemudian lah ditetapkan pula sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, Warbuknas. Itulah se-Indonesia, aman. Jadi mengantisipasi komplain, kemudian pengamanan produk-produk budaya itu sendiri bisa umpamanya contoh manuskrip. Nah, segala macam kan itu pengamanan tuh. Jadi arti pentingnya perlindungan itu sangat kuat. Kasarnya bisa menjadi landasan penyusunan grand design. Grand design pelestarian dan pemajuan kebudayaan itu sendiri. Kemudian itu menjadi dasar oleh Dewan dan Bapeda dan pemerintah daerah untuk memberikan alokasi anggaran. Kenapa baru PSL Pak? Pesisir Selatan baru. Itu yang komitmen. Minta jawab, minta bantuan kawak. Apakah berarti BPNB tidak japit bola ke masing pemerintah kota? Kita pernah lama menyampaikan kalau membuat turun sampaikan Sudah tuh. sampaikan. Tapi apa kendala yang lain masalah? Baru pesisir selatan yang merespon yang Iya, baik. merespon baik. Nya permasalahannya cie kok ndak di Sumbar era. Nya kadang-kadang kan pegawai dinas bidang kebudayaan ku sebantah batuka. Itu jadi masalah. Di kabupaten kota. Dulu lah banyak itu berencana itu. Baik di Sumbar maupun di Bengkulu maupun di Sumsel lah. Kita mereka lah komitmen. Lah karena pindah. Kacau ya. Kacau lihat tuh. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau lampamanya pemerintah kota kabupaten termasuk provinsi menggonta-ganti ke pegawai kok hancur kebudayaan jadinya itu. Karena ternyata itu berpengaruh ya. Berpengaruh Pak, berpengaruh. Kebijakan Iya. sendiri. Nah, jadi itu. rencana Iya. pesisir selatan lah mulai membuat sebuah komitmen untuk sama-sama membuat perda. Iya. Ya sebenarnya jelas tujuan perda kok melindungi hak-hak dari masyarakat yang memiliki kebudayaan itu sendiri. Iya. Dan ternyata karena berganti ya udah. Dan ternyata banyak faktor dun sanak sadonya kalau ternyata ganti-ganti pegawai itu bisa menghancurkan dari kebudayaan itu sendiri. Lambat laun enggak, Pak? Sangat mengganggu tuh. Sangat mengganggu. Jadi kadang-kadang ada anggapan bahwa dinas kebudayaan itu ada tempat buangan. Itu yang ibu hati bercalik. Ada ya seperti itu. Ada nama dia itu. Dinas kebudayaan tapi itu yang baik yang di kota maupun kabupaten ya, Pak. Kemudian kebudayaan itu dia anak tiri kamu lo lah itu. Pokoknya kebudayaan bergabung ya apa ya namanya pariwisata pendidikan. Pariwisata anggaran wah sekian. Kebudayaan seujung kuku ya. Berarti sebetulnya sangat bagus sebetulnya dipisah ya, Pak ya. Kalau itu tergantung komitmen. Kalau ingin fokus berdiri sendiri kebudayaannya. Ya boleh pun digabung tapi jangan dari anak. Nah, jadi anak tirikan. Dan anak saya yang misalnya yang pariwisata 10.000, nah itu bagiannya 2.000 kan. 2.000 kan enggak pati gitu. Awak atau harus ingat ya. Ingat di undang-undang 945 pasal 32. Nah, bacalah itu. Mengenai undang-undang pemajuan undang-undang kebudayaan kan di pasal dia undang-undang 45. Yang kedua, haruslah kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya orang Sumbar lah contohnya. Kenapa UNESCO mengapresiasi Indonesia sebagai adi budaya dunia? Oh ya. Jangan salah-salah. Coba bayangkan. Negara kepulauan yang terbesar di dunia itu Ya, Indonesia. 7 ribu pulau. Lebih ya.
suku bangsa 1.100 lebih. Bahasa 700 lebih. Itulah keunikan dan keistimewaan Indonesia. Sehingga UNESCO menyebutkan Indonesia itu adalah adi budaya dunia, ketahanan budaya dunia. Apa hikmah di balik itu? Hikmah di balik apresiasi dunia semacam itu, sebenarnya Indonesia itu kalau ingin maju, salah satu modalnya paling potensial itu adalah kebudayaan. Itu makanya ambo acok mengistilahkan kalau ambo pain turun-turun ke ambo diminta mengecek atau narasumber ambo sabuan kebudayaan itu adalah deposit masa depan Indonesia. Ambo sabuan deposit masa depan iya, Indonesia. Itu tidak berlebihan dah. Kalau sungguh-sungguh melaksanakan, melakukan yang namanya yang salah satu tindakan yang dilakukan BPB itu membantu. Iya, membantu. Tuh. Soalnya kan gitu, dan jadi permasalahan itu awak kurang memahami mindset awak yang jadi masalah. Menganggap kebudayaan kok adalah tradisi itu adalah nang kuno-kuno. Padahal tidak semua. Kemudian dianggap kebudayaan itu hanya kesenian, mohon maaf. Kemudian upacara-upacara tertentu. Dan selanjutnya pakaian adat. Padahal tadi mau sabuin 10 kan, itu baru induaknya baru sup-supnya banyak tuh. Supnya banyak loh. Nah, itu satu. Kemudian kebudayaan dipahami sebagai hanya lah kebiasaan nenek moyang awak. Bukan itu. Kebudayaan tidak hanya sebenarnya sekedar aksesoris adat, enggak. Tapi sebetulnya kebudayaan itu melekat ke diri awak. Tapi dan selama kan itu kebudayaan dipandang kekunaan. Yang kedua hanya untuk pembangunan identitas jati diri. Apa yang dikecek jati diri? Identitas saya lah ikut identitas, tapi apa yang jati diri? Keunikan adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Minang. Ada keunikannya. Randang. Randai. Keunikan. Yang tidak dimiliki oleh lain. Kalaupun ini ada dimiliki lain, itu adalah diaspora Minang. Ya. Penyebaran kebudayaan Minang. Harus diakui itu. Randai Taluk Kantan ada. Dulu di Bangkinang Riau duluan, ada tuh. Ini coba itu diaspora, kemudian penyebaran budaya. Itu satu keunikan. Kemudian falsafah hidup dan konsep pandangan hidup orang Minang tersendiri, berbeda dari orang lain. Itu yang dinamakan jati diri. Itu yang awak belum paham. Kadang-kadang mohon maaf, ambo nak lemah jani tiap beranang dak ya. Itu ndak serang, ndak ya. Ya, tapi ada Pak. Ada yang kini Balai Pelestarian Nilai Budaya, ada Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian ada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kamu masih berbicara tentang kebudayaan. Iya. Ndak tumpang tindih Pak Kerajo kok Pak. Ndak tumpang tindih. Ini ada 3 konsep yang perlu diketahui dalam Yang pertama, pembangunan atau pelestarian pemajuan kebudayaan itu ada yang dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir. Kenapa? Artinya gerakan kota kabupaten melestarikan dan memajukan kebudayaan itu mulai dari kampuang. Digerakkan oleh Dinas Bidang Kebudayaan kota kabupaten, kemudian dibawa ke tingkat provinsi. Provinsi turun tangan dari hulu. Contoh. Provinsi, Dinas Kebudayaan Provinsi mengundang seniman-seniman tari dari seluruh daerah kota kabupaten sesumbar. Dibuat latihan workshop apa. Itu hulu ke hilir. Nah, dari hilir ke hulu pemberdayaan masyarakat kebudayaan di kampung diangkat ke permukaan, membangkit batang tarandam. Jadi kalau di istilah di kebudayaan itu adalah pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan. Itu satu ya enggak. Yang kedua, kebudayaan itu ada 2. Tangible, intangible. Artinya tangible itu kebendaan. Nah, itu BPCB Batu Sangka di tanah datar. Oh, gitu. Kalau BPNB Sumatera Barat itu intangible. Bukan kebendaan, non fisik. Tapi adalah di bidang tata nilai. Nah, tetapi tetap bergerak di bidang kebendaan. Ambillah contoh. Kok pena, umpamanya pena cie, kok pena. Pena itu proses pembuatannya. Tentu kan ada alatnya, ada bahannya, ada cara membuatnya. Hanya lu menamu waktu itu lu menamu pena lain. Tapi lah ada sistem cara pembuatannya, sistemnya, prosesnya.
Kemudian ada buta nilai difungsikan tuh apa pena. Kemudian dia gena mau ko namanya pulpen. Kalau bahasa Indonesia pulpen ya bahasa kampung pena kan enggak. Itu rangkaian proses sistem budaya itu di situ. Makanya di situ ada sistem ada nilai. Itulah BPNB. Artinya BPNB itu pertama non benda dan sifatnya lebih ke nilai. Lebih ke nilai. Itu sendiri. Iya, iya. Kalau dari BPCB mereka lebih kebendaannya. Misalnya ada prestasi. Iya, iya, iya. Termasuk misalnya pena tadi yang dibahas itu tentang penanya. Fungsi dan pena itu. Tapi sementara kalau dari BPNB ada nilainya. Itu. Lah cukup jelas. Bagaimana dengan Dinas Kebudayaan? Dinas Kebudayaan itu mengakomodir semua pola-pola pelestarian kebudayaan kota dan kabupaten, masyarakat kampung, apa caranya. Tadi bagi kami bimbingan teknis, workshop itu artinya ada semacam lingkup provinsi mengadakan itu, artinya memberikan pembekalan itu pembinaan dari provinsi. Sudah pasti ya Pak, tidak akan tumpang tindih. Tidak tumpang tindih, dalam sistem kerja. Iya, sistem kerja. Nah, ada menarik. BPNB memegang wilayah kerja ada 3, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Provinsi Bengkulu. Iya, iya. Kantornya di Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Nah, pengurusan misalnya hal-hal yang di Sumatera Selatan dan Bengkulu Pak. Kita koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumsel, Provinsi Bengkulu. Gitu. Jadi kalau ada urusan dari Bengkulu ke Sumatera Selatan, ada urusan harus ke kantor terus kemari ya Pak? Kadang gantian kami. Oh gitu. Nah, ada kantor cabang di sini Ando? Di Indonesia BPNB sebalehnya. Sebaleh, di mana saja Pak? Itu ada di Papua. Papua Cie ya, di Bali Cie, di Makassar Cie, di Maluku Cie, di Manado Cie, di Kalbar Cie, di Banduan Cie, di Jogja Cie, di Aceh Cie, di Tanjung Pinang Cie, kemudian di Sumbar. Oh berarti untuk wilayah Sumatera ada 3 ya Pak? Iya 3. Regional Sumatera 3 tuh nyama. Itu wilayah kerajonnya paling sakete 2 provinsi, contohnya BPNB Aceh. Aceh itu 2 provinsi? Iya Aceh, Jawa, Sumut. Sumut, Aceh, Sumut. Waktu ambo di Kepri itu wilayah kerajonnya Kepri, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung. BPNB termasuk melakukan penelitian apa? Masuk melakukan pengkajian. Pengkajian? Iya, pengkajian. Berarti memang staf-staf yang bekerja di SIKO termasuk orang-orang peneliti? Di SIKO ada fungsional peneliti, ada fungsional pamong budaya, ada pengelola data budaya dan tenaga administrasi. Luar biasa sana, jadi mudah-mudahan Iko bisa menambah wawasan awak sebenarnya BPNB itu apa sih, karena mungkin selama Iko banyak yang tidak tahu. Pak, sebagai orang BPNB Pak, Bapak kan kepala BPNB Sumatera Barat, Bapak pasti banyak bertemu dengan seniman dan budayawan. Statement apa tentang budayawan menurut seorang Bapak apa? Budayawan itu adalah pelanjut intelektual nenek moyang awak. Pelanjut intelektual nenek moyang kita. Jadi budayawan itu adalah seorang intelektual. Intelektual yang punya tanggung jawab moral memperhatikan kehidupan masyarakatnya hari ini dan ke depan. Tuh yang kalau di pandangan. Iko ambo mencari dari segi falsafah dari keberadaan budayawan itu. Bukan berarti orang itu harus menguasai semua cabang. Oh enggak, tidak. Sesuai dengan yang spesifik yang kuasai. Tetapi nyo melanjutkan intelektualitas nenek moyang. Memiliki kearifan. Iya. Apakah dalam bentuk ini bergerak dalam bidang tradisi, bergerak di bidang kreasi, bergerak di bidang kontemporer, itu sama posisinya. Nyo mengangkat kemartabatan dari sisi kebudayaan. Berarti kan seorang seniman belum tentu nyo bisa disebut budayawan kan Pak? Seniman dilihat dulu. Lihat dulu. Nah, tuh. Seperti apa maksudnya? Umpamanya kan kita seniman. Nyo bergerak di bidang apa? Apakah pentingannya untuk masyarakat atau pentingan yang lain? Situ yang membedakan. Itu cukup apa sampai di situ ngecek ya? Mau cukup mengecek sampai situ. Apakah kepentingan untuk masyarakat atau untuk kepentingan pribadi? Misalnya yang kosana, yang seorang seniman, kemudian yang membuat sebuah karya kepentingan untuk untuk masyarakat atau untuk kepentingan yang pribadi di sana. Itu perlu dipertanyakan. Kalau masih untuk kepentingan pribadi, berarti seorang Yuan Tagia belum bisa disebut budayawan. Sepakat Pak itu? Beko caliannya ya. Yang digeluti itu apa? Ya. Aktivitas yang dibuat itu apa? Apakah nyo temuannya sendiri?
atau nya melanjutkan tradisi dari leluhur awak, nenek moyang awak. Iya, iya, iya. Kalau nya membuat sendiri, kreativitas sendiri, menggagas sendiri, mengajar sendiri sebuah produk seni umpamanya kan, inyo sebenarnya boleh dikatakan seniman, tetapi inyo kontribusikan untuk masyarakat. Nah, kalau seniman bergerak untuk diri sendiri, inyo ceritakan untuk diri sendiri kan siapa yang menikmati? Kan itu nak. Nah, itu. Jadi sebenarnya seniman itu pada hakikinya sama. Nggak ada orang berbuat menghasilkan suatu karya seni untuk dirinya sendiri, puai sendiri, itu kan galak surang. Tapi kan Pak, kaitannya dengan ketika banyak seniman kemudian mengaku dirinya juga sekaligus seorang budayawan gitu loh Pak. Kan itu kan masih ada wak temukan saya seniman sekaligus budayawan ya. Pemahaman itu kadang-kadang menjadi rancu. Jadi budayawan itu seperti apa? Makanya ada pertanyaan tadi kan Pak. Budayawan itu seperti apa sih Pak? Kalau budayawan itu budayawan itu inyo istilahnya ibarat sebatang pohonnya. Iya. Tumbuhnya bakar, nyoba batang, nyoba daun. Itu yang budayawan. Artinya bukan sekedarnya bisa memainkan, tapi memahami falsafah yang ada dalam sebuah objek pemajuan kebudayaan. Apa falsafahnya, apa sejarahnya, apa muatan nilainya. Nah, itu kan. Jadi kalau Amo paham sana kalau menurut Pak tadi, kecil Pak Tuan tadi, ibarat batang kayu kok pahit sampai orang Balinduang di sana Pak. Iya. Di sini lah makna dari budayawan. Oke Pak. Di situ konsep sebenarnya sapucuk sarindang daun. Nah, itu. Betul. Jadi sebuah karya budaya yang kita anukan itu memberi manfaat untuk masyarakat. Apa yang menjadi kendala di PPNB selama kau dalam menjalankan tugas-tugasnya Pak? Yang terkait dengan 3 provinsi tadi. Apa yang menjadi kendala selama kau? Kendala yang pertama itu karena mohon maaf. Kendala kita tuh ternyata di dinas bidang kota kabupaten tuh ada kadang-kadang tidak memahami kebudayaan. Kau yang jadi masalah. Maksudnya orang-orang di dalam? Iya. Di dalam tidak memahami. Itulah kadang kami agak tahu. Mohon maaf, ada yang datang ke sikonya baru diangkat sampai paniangnya. Apa kamu buat epanya? Ambo agi minum dulu coba kan. Nah, itu ambo usok lah punggungnya. Ambo ambil karate, ambo ambil pena, tolong catat cuma. Nah, itu adalah dari daerah ya, dari enggak buka ada itu. Karena mereka enggak paham itu diangkat di sini kerajo kan. Boleh bingung matanya ke PPNB Pak. Tanya PPNB. Nya maklumlah dari pendidik diangkat jadi kan di kebudayaan jadi nak ngerti ikonnya salah. Jadi sebaiknya yang ke depan soalnya pertimbangan yang paling penting diketahui kebudayaan untuk pembangunan karakter. Yang kedua untuk menuju ke masyarakat madani. Yang ketiga kebudayaan berpotensi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kebudayaan itu menciptakan mata pencarian hidup. Bisa mencerdaskan masyarakat. Kebudayaan kalau untuk wilayah Sumbar itu sangat bagus untuk magnet pariwisata. Nah, jadi Pak, contoh misalnya bagi Pak tadi, tugas utama adalah membuat kue, tapi orang bengkel yang sudah masuk itu tidak tentu ini bara talu, bara gulur. Itu jadi masalah tuh. Itu masalah. Akhirnya baraja balik. Bara lama lah proses baraja. Nah, itu telah tertinggal dari daerah lain. Iya, tertinggal lain. Cuma kadang-kadang kami turun. Hanyalah bagi tahu pelaksanaannya mau cari sana eloknya besok ke depannya gitu. Itulah pembinaan yang lakukan. Kendala lain yang dirasakan Pak dari PPNB? Kendala lain itu yang dirasakan itu tadi anggaran segiko yang. Oh gitu. Jadi tidak bisa berkutik tuh orang. Padahal tidak memahami pembangunan kebudayaan itu nanti itu bukan hanya sekedar membangun karakter. Pak, anggaran Pak kan langsung dari pusat ya Pak? Kalau awak dari pusat. Itu nak bagi-bagi ke 3 wilayah provinsi. Dan yang menjadi kendala aku Pak anggaran dari masing-masing daerah ya Pak? Dari dinas-dinas iko. Penempatan anggaran sangat kecil sehingga susah untuk berbuat. Susah berbuat. Jadi kan kadang ibu awak mencari ya. Jadi dulu pernah ya ada satu daerah itu memang mengeluh dinasnya.
Ande Pak, kami ke anggaran kami cuma 200-nya Pak. Di situ lah kami cukup yang 1 tahun. Ini berani yang enggak aja. Coba adokan kumpulan orang aja. Undang tuh Balit Bang, Bapedanya, kemudian undang DPRD yang bidangi undang, kemudian undang tokoh masyarakat, undang bo aja. Jangan pikiran kedatangan ambonya, mau biayadirkan tua yang datang bom. Mau jalan lagi ke Tarasoyo, wah langsung anggaran dari 200 naik ke 2 miliar rupiah. Ini daerah tuh alhamdulillah bangkit. Nah itu. Ya berarti. Nah, itu. Jadi ada persoalan pertama orang tidak sesuai di tempatnya. Ini ada sesuai. Kemudian masalah anggaran yang sangat minim. Berarti kembali kita ketuk pemerintah daerah masing-masing dan legislatifnya untuk mensinkronkan nilai-nilai anggaran dari tentang persoalan kebudayaan itu persoalannya. Ada yang lain Pak kenal-kenalan? Ini yang kita ambil contoh ya. Dulu Banyuwangi itu nol, tidak ada apa-apa kan. Betul. Tetapi komitmen pemerintah daerahnya dengan komunitas budaya, dengan segala jajarannya, petinggi-petinggi daerah masyarakat. Bayangkan, dari daerah tidak ada apa-apa kini penerbangan sehari sebelum COVID. 9 penerbangan 9 kali flight ke situ. Sehari. Kegiatan orang itu event internasional. Bangkit hasilnya memang kebudayaan itu dalam 1 tahun tuh bisa untuk 2 tahun belanja daerah. Bayangkan tuh. Cerita kok harus jadi motivasi. Nah itu. Jadi jangan dia nak tirian je budaya kalau dia nak tirian je budaya ya nak ayo awak kok mengajar badai untuk hancur lah. Ya, maksud dari penganak tirian itu bukan hanya semata-mata dari anggaran. Bukan semata-mata anggaran, perlakuan itu. Kebudayaan itu sendiri. Berdayakan pelaku-pelaku budaya. Baik. Pelaku budaya itu bukan dalam artinya hanya minta piti, enggak. Nah. Kadang-kadang didatangi beri motivasi selesai. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Kini ambil contoh. Terjadi COVID. Siapa banyak bersuara mendukung pemerintah daerah untuk waspada COVID. Seniman kan? Ya. Nah, coba cari sosial media. Seniman. Betul. Lagu-lagu segala macam mengimbau masyarakat supaya waspada corona. Ikuti peraturan pemerintah. Secara langsung sebetulnya membantu program pemerintah. Untuk program pemerintah. Amangnya waktu abai ke seniman pamoya. Itulah makanya kami itu dari Pak Dirjen, tolong perhatikan seniman. Bukan ketek banyaknya tapi perhatikan. Itu. Sebab seniman tak bisa diukur je piti roh. Ya. Tak bisa diukur je piti roh. Kalau seniman lah diukur je piti itu tak patut roh. Ya. Tuh. Apa Pak kira-kira Pak yang ada kendala-kendala lain enggak? Kendala-kendala lain masalahnya yang terjadi selama sama-sama berkerajo. Maksudnya sama-sama berkerajo? Ini sama-sama berkerajo. Seniman juga kerajo lah ke senimannya. Dinas bidang budaya kerajo lah programnya. Seniman randai, seniman apa, tapi sama-sama kerajo kan? Ya. Tapi indak berkerajo sama. Kau nak membuat payah tu. Di mana payahnya Pak? Bukan itu saling membantu Pak? Akhirnya terbantu juga Pak. Seniman menyelamatkan program-program pemerintah yang bergeraknya kan terbantu. Tapi kalau seandainya berkerajo sama kan gadang alek tu. Nah itu, jadi gadang alek itu dirasukan masyarakat dan bisa itu dijadikan ajang diplomasi kebudayaan. Bukan itu kadang-kadang itu menjadi proyek Pak. Itu menjadi proyek Pak. Sebenarnya kalau kita lah menyusun grand design pelestarian dan pemanjang kebudayaan itu terhindar anggapan itu. Ya sebab di situ akan dituntut transparan, rasionalitas program, teruntuk komunitas sekian. Teruntuk administrasi sekian. Kalau jaleh di situ. Nah kadang-kadang kan ada model Pak kondisinya. Ketika ada sebuah event besar yang digarap oleh pemerintah, kemudian dilibatkan berapa orang seniman di sini, seniman lain akhirnya muncul keirian, sakit hati, sehingga kadang-kadang khusus di Minang mungkin barangkali Pak Bon ingin mencap daerah lain. Banyak terjadi daerah. Tidak dibawa satu, mulai berbunyi barangko gitu. Nyo makasih, nyo kan gitu. Boleh awak bunyi, tapi tunjukkan eksistensi awak dulu. Setuju. Tunjukkan eksistensi awak. Eksistensi itu bukan sekedar tampilan. Ya. Tapi produk-produk karya awak. Sejauh mana
dirasakan manfaat oleh masyarakat. Tunjukkan di situ dulu. Tapi ada kelemahan, memang itu banyak terjadi, itu banyak menyampaikan ke kamu, ya awak kena dipedulikan orang lah Pak, baru itu cuma ya awak je kerja di kampung Pak, yang dilibatkan orang kota-kota itu dun sanaknya segala macam ya. Itu tadi makanya pembangunan kebudayaan itu dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, supaya nanti terakomodir seluruh pelaku-pelaku budaya itu. Nah itu, jadi itu tadi makanya kalau itu dituntut adalah pembinaan, mulai dari tingkat provinsi, dinas bidang kebudayaan, provinsi, kota dan kabupaten, pembinaan sampai ke akar rumput gitu. Nah itu. Terakhir, kira-kira ada yang Pak sampaikan ke sanak kita lain? Nah itulah tadi, jadi masalahnya kan mau meminta, cobalah mindset awak memahami kebudayaan itu tidaklah sebatas untuk pembangunan kemarwahan awak. Tapi kebudayaan itu ini mempunyai peluang memberikan potensi yang sangat luar biasa untuk mata pencarian hidup, untuk mengangkat marwah awak, untuk menjadi magnet pariwisata, untuk ketahanan. Karena percuma maju, Pak. Percuma awak maju jika tidak mempunyai peradaban dan ketahanan kebudayaan. Banyak orang hebat pendidikannya tapi kerajonya orang merugikan orang. Kan itu. Itulah kebudayaan. Sebab awak mengecek kebudayaan, mohon maaf, bukan hanya sekedar, mohon maaf ya, bukan sekedar kesenian, bukan sekedar upacara, bukan sekedar pakaian tradisional. Banyak. Kebudayaan yang hakiki itu adalah nilai di dalam nurani. Itu yang sangat luar biasa. Cara sana nilai yang ada di dalam nurani, itulah yang kebudayaan. Iya itu, peradaban. Peradaban itu lebih halus daripada kebudayaan. Itulah makanya apa yang dibuat BPCB, ada cagar budaya itu adalah benda yang mengandung nilai peradaban. Tuh. Nah itu jadi itu. Nah apa sosok dari sebuah wujud kebudayaan di luar kebendaan? Semua itu adalah peradaban dan kearifan lokal. Nah itu. Jadi tadi Pak dari tahun Bara jadi kepala BPMB Pak? Ambo dari 2009. 2009 beliau jadi kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya pertama di Kepri, kemudian pindah ke Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Jadi di sana yang bincang-bincang hari itu dengan beliau, tepat beliau jadi kepala. Kenapa? Beliau tentulah menguasai sadonyo dan mudah-mudahan Iko bisa menjadi edukasi, informasi untuk awak dan tentunya menjadi inspirasi untuk pesan. Ada Pak yang Pak sampaikan? Ya, yang perlu Mbak sampaikan, perlu juga kita menyesuaikan dengan hasil Kongres Kebudayaan 2008 Balai, 7 agenda strategis kebudayaan. Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Pertama, memberi ruang ekspresi. Memberi ruang ekspresi kepada keragaman kebudayaan. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi kebudayaan. Yang ketiga, bagaimana beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dunia digital dan segala macam. Itulah kesempatan sebenarnya bagi orang Sumatera Barat, Indonesia pada umumnya, untuk mengangkat marwah dan mengangkat kehidupannya dari sisi perekonomian segala macam melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian dengan teknologi ini kita diplomasikan kita kebudayaan kita itu akan dikenal tidak sebatas Asia Tenggara, tapi dunia akan mengenal. Seperti Pak Andra telah tampil di berbagai negara. Pak Agung di Bukit Tinggi telah tampil. Masih banyak lagi. Awak akan bisa dianukan. Sebab kalau umpama contoh di Sumbar, daya tarik Sumbar itu banyak hal. Pertama, alhamdulillah alamnya sangat luar biasa. Yang kedua, masyarakatnya baik yang agraris maupun yang masyarakat bahari itu mempunyai kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Makanannya bararatui jenisnya, mungkin ribuan. Pakaian tradisional ribuan mungkin jenisnya. Manga itu ndawa kan. Manganju panjang-panjang lain kalau itu diangkat sama-sama bakaraju tapi ya jangan dilibatkan sadonya. Artinya di dalam umpamanya pariwisata. Itu keterlibatan seniman tuh harus, budayawan, sejarawan, termasuk media. Semuanya kerjaan di sekolah dibutuhkan. Kalau untuk menjadikan kebudayaan sebagai magnet pariwisata Sumbar, ada dua hal, ekosistem dan sinergitas. Ekosistem itu di dalam pengelolaan kebudayaan itu seharusnya lintas dinas.
Tapi kadang-kadang kamu deh kalau Pak mengicat tadi, dinas pariwisata libatkan seniman seperti itu kan. Kini kalau seandainya mau mengicat serpu Pak, kalau ada kek kena dinas nggak bisa dibawa Pak. Kalau ada kek kena dinas nggak bisa. Itulah kesalahan masa lalu tuh, kubuannya lah tuh. Kalau suasana Covid ada kubuannya lah itulah. Iyalah. Kok agak mohon maaf saya mau agak kasar teh. Kalau itu si P ini pakai ya. Maju surang ke mundur 1 bulan kau lah itu. Maju surangnya, tapi mundur 1 bulan kah. Itu tuh. Luar biasa mengecek beliau di sana. Ada hal-hal spontan yang ternyata sangat mengagumkan dari beliau. Dan terima kasih Pak ucapan spontan tadi Pak. Iya. Lainnya Pak kira-kira. Nah jadi itu tadi kan jadi diplomasi budaya. Yang paling penting itu diplomasi diangkat di dalam oleh kaum milenial. Dilibatkan kaum milenial kok. Kalau bergerak sendiri aja mencari piti sampai di malah piti, kau tak kayu di kebudayaan kalau mencari piti, Betul, Pak. Ambo kalau dan ditawarkan orang ke mama dulu, tidak mau ni kebudayaan, ambo menikmati. Iya. Kalau mencari kekayaan, tidak ada. Piti tidak bukan kekayaan, tapi kekayaan itu adalah nurani, kepuasan batinnya. Nah itu seniman. Nah itu. Jadi diplomasi kebudayaan awak kan selama kau contohnya uni awak ya. Nah uni anak bundokan kita Ali Kasim dengan kawan mempromosikan Sumbar dengan berbagai cara. Itulah patut diapresiasi. Seniman kau diapresiasi, dapat perhatian gitu. Jadi jangan padian ni duitnya kau kalangi indah ke bumi indah, duit dia awang kan. Contoh di musim Covid daan. Iya. Ibu awak macam lihat seniman gitu. Tapi baalalah kemampuan awaknya. Iyalah. Ada keterbatasan. Iya. Baris sinergi tadi penting. Itu makanya ekosistem sinergitas. Kenapa mau kecil ekosistem mau sambung ya ekosistem namanya PU. Hanya membuat jalan akses mana kampung-kampung budaya, mana tampik-tampik pariwisata. Oh iya. Kemenak hanya mengelola bikoma kebudayaan merampaskan agama. Dinas sosialnya mengkoordinir masalah komunitas-komunitas budaya. Pariwisata ini mempromosi menjual dan mempromosi, bukan memproduksi budaya. Memproduksi budaya itu dinas bidang budaya. Iya. Itu diperlukan kerjasama. Dan itu paling penting itu kebijakan seperti itu tadi tergantung dari dinas masing-masing. Iya, dinas masing-masing. Itu yang tidak kalah pentingnya pamannya kalau peniniak mama awak. Jalankanlah tugas fungsi majan saluk baluk kebudayaan. Baik itu pulau bundo kandung awak. Jalan ke pulau tugas fungsi dan fungsi anak cucu dan padusi seluk beluk kebudayaan. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah sepanjang zaman adik Minang kau yang tidak kelapuk di hujan. Luar biasa. Itu. Baik Pak Sorman, terima kasih banyak informasinya sangat sekali memberikan sangat informatif sebenarnya di sana. Mudah-mudahan kau bisa membantu. Dan di sana pun bisa kalau ingin berkunjung ke Balai Pelestarian Nilai Budaya bisa main kamari bagi ya Pak ya. Iya, awak ada perpustakaan. Bagi ya Pak ya. Lah di sana Pak Sorman, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya masuk di Port Bungo. Wah, tunggu nana ini di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 2 3 lah habis sana lah no habis